sebenarnya kalau dikatakan rutin sih bukan ya, pertemuan untuk mempersiapkan diri kita seperti apa yang harus kita lakukan, persiapan kita yang harus kita lakukan pada saat menyusun rancangan nanti. Kabar gembiranya ingin saya sampaikan seperti ini. Jangan Anda pikir yang susah-susah, ya kan? Jangan Anda pikir susah-susah, bukan berarti saya ajar salah, tidak. Tetapi yang saya maksud ini jangan Anda pikirkan yang terberat. Pikirkan yang termudah dan bisa Anda selesaikan. Isu itu bisa Anda selesaikan selama 1 bulan. Nanti kalau mau yang terberatnya setelah latsar, disitulah kita lihat bahwa betul-betul pembentukan karakter yang kita lakukan di latsar ini berhasil atau tidak, kan seperti itu. Kalau di sini hanya kita coba bagaimana teman-teman ini bisa kita mencari isu-isu yang menurut kita itu tidak merespon atau tidak memberikan kontribusi banyak terhadap menunjang kegiatan pelayanan kita. Olehnya itu, pertemuan kita ini masih berbasis tentang isu ya. Kalau tidak salah, kalau kemarin ada beberapa yang sudah memaparkan masalahnya dan tugas yang kemarin ada 3-4 orang itu yang saya kasih silahkan memperbaiki isunya dan tuangkan semua. Nanti besok kita pertemuan di hari Kamis kita coba bedah isunya seperti apa. Nah, untuk pertemuan kita ini, apakah kita mau memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain yang belum kita diskusikan isunya, atau mau langsung bagaimana? Saya tawarkan dulu kepada teman-teman. Karena saya barusan seminar saya lihat ada seminar Bangkai Laut tadi itu ya jujur saya katakan bahwa hasil yang 10 peserta itu yang serius mengikuti pembimbingan itu lancar-lancar saja, ya lancar-lancar saja, tidak ada hambatan mulai dari penulisan sampai dia bagaimana menuangkan isu di dalam laporannya itu sudah. Tapi ada satu orang yang memang yang kalau saya lihat di pembimbingan ya ada dan tiada sama saja. Ada dan tiada sama saja. Jadi hanya mengikuti saja alur dan membuktikan bahwa dalam seperti itu ya mulai dari persiapan PowerPoint sampai persiapan penguasaan isunya itu sedikit agak tersendat-sendat. Olehnya itu kalau ini kita lakukan di apa yang diarahkan coach itu kita ikuti, saya yakin insya Allah semua akan terselesaikan. Makanya saya katakan tidak usah pikir yang berat-berat. Insya Allah bisa terlewati, ya kan itu. Insya Allah bisa terlewati. Baik, teman-teman, maunya apa ini? Mau langsung curhat saya mau dengarkan curhatnya atau mau apa nih? Mau curhat Bu Sri, silakan kalau mau curhat. Saya Ibu, ya Bu. Kemarin kan saya ketemu Bu, saya konsultasi sama mentor saya. Sebenarnya kan ada isu yang saya sudah susun. Cuma kalau saya pikir-pikir kayaknya 1 bulan nggak cukup waktunya. Nah, cuma kemarin itu dia sarankan, kan dia PIM sekarang, kepala bidang saya, mentor saya. Ada judulnya, dia kasih ke saya, sistem integrasi data irigasi kan. Nah, dia bikin itu semacam situs supaya bukan aplikasi sih, kayak website khusus untuk data irigasi. Kalau misalnya ada kayak perencanaan atau kayak misalnya bisa diupload di situs itu. Jadi data-datanya kita tentang irigasi itu terupdate di situ. Jadi bisa diakses. Di Google Drive. Bukan di Google Drive, Bu. Dia itu sistemnya website, Bu. Kayak aplikasi tapi bukan aplikasi, dibuka di web. Website. Gitu.
Jadi kita tidak bisa bicara langsung isu sayang, ide gagasan kalau kita tidak tahu apa masalahnya. Nah kira-kira apa masalahnya terus Ibu mau angkat itu? Iya, soalnya kita di PSDA Bu belum ada data yang mendukung itu Bu. Belum ada data yang kita punya tentang apa? Apanya itu? Tentang asetnya kita irigasi Bu. Jadi website itu mendukung kalau misalnya ada aset irigasi kayak misalnya luasan atau misalnya kayak misalnya panjang irigasi itu di situ diupload semua. Jadi pokoknya datanya kita itu terintegrasi satu situs itu di website itu. Yang namanya terintegrasi itu yang dari terpisah-pisah kita satukan sayang. Itu yang namanya terintegrasi. Iya itu Mi. Kalau data yang belum ada berarti database. Oh iya, kayaknya database. Yang kemarin itu database. Sorry Bu, database. Database. Kalau data terintegrasi, jadi terintegrasi itu data-data dari bidang itu, misalnya dari bidang-bidang ini masing-masing dimiliki, kemudian kita mau integrasikan. Jadi bagaimana kita siapkan rumahnya, ya kita siapkan rumahnya. Nah, rumahnya itu bisa dimanfaatkan oleh bidang-bidang yang lain. Jadi bisa dia upload misalnya bidang irigasi ini, kan. Nah, kemudian Ibu dalam hal ini tinggal menyiapkan aplikasinya di web atau apa, nanti sistem inilah yang dipakai untuk bidang-bidang lain untuk dia upload datanya seperti itu. Kalau tidak salah, pemahaman saya tentang integrasi begitu. Sorry Bu, saya salah, database Bu. Database. Kalau database Anda tidak memiliki sesuai dengan pernyataan yang barusan itu berarti database. Makanya saya kok satu integrasi kok satu data yang tidak tersedia, berarti di mana kenanya gitu loh Dek ya. Walaupun nantinya akan muncul dengan adanya data terintegrasi, outputnya juga database. Outputnya database. Dia kemarin. Nah, gimana? Dia kemarin Bu, mentor saya itu maksudnya usulkan supaya judulnya itu, isunya itu terkait itu. Cuma dia maunya supaya kayak misalnya kan itu fiturnya masih sedikit. Jadi saya kurang penambahan aja di situ. Cuma saya bingung mau pakai itu atau gimana ya. Nggak apa-apa, kalau mau angkat itu juga nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Cuman itu tadi cerita masalah harus connect dengan ide gagasannya. Jangan sampai cerita masalah dengan ide gagasannya beda. Itu yang harus dipahami Dinda. Ya kan? Karena kalau macam saya ini dengan penguji hampir tiap hari itu aja kerja. Jadi pas cerita ini pasti otomatis nangkap. Nah, seperti itu. Oh, larinya ke sini. Ini nih, larinya ini ke sini nih. Karena yang namanya pekerjaan yang berulang-ulang itu kan sudah pasti kita sudah paham arahnya. Seperti itu. Jadi boleh saja, dua-duanya Anda boleh, ya kan? Dua-duanya Anda boleh. Jadi kalau tidak tersedianya data disebabkan karena tidak terintegrasinya data atau tidak adanya database, karena itu tadi disebabkan karena kabupaten bidang-bidang masih menghandle masing-masing datanya, sehingga kita kekurangan untuk untuk memenuhi kebutuhan data yang ada di OPD. Itu kita harus kesana kemari, kumpul kesana kemari. Nah itu boleh, sehingga Ibu mau menciptakan sebuah data yang terintegrasi di dinas itu boleh, ide gagasannya begitu. Jadi nanti data terintegrasi itu yang kita inginkan, bahwa data-data itu semua tercover dalam suatu sistem, sehingga outputnya itu tersedia database yang terintegrasi. Iya kan? Seperti itu. Terus Bu, kan tadi juga saya sharing sama teman satu instansi juga, cuma beda bidang. Dia maunya juga bikin seperti itu, angkatan yang sama Bu. Tapi cuma di kelompok sebelah. Dia mau bikin bisa, kan sama aja. Kalau Anda pakai kerja dua-dua yang begitu kan tidak dimanfaatkan nanti. Ya yang mana relevan dengan tugas dan fungsinya coba? Iya, itu kan dia bikinnya dia di bidangnya kan dia Bina Marga. Dia sebenarnya hampir-hampir mirip sama saya. Cuma saya sharing juga sih. Cuma saya bilang, bagaimana? Saya bilang kalau kita bikin itu
enggak bisa satu-satu, maunya satu saja situs, tapi nanti dia di dalamnya itu beda bidang, dan jadi maksudnya kayak misalnya saya di PSDA, jadi fiturnya itu dibikin menunya kayak misalnya PSDA ini, terus di Bina Marga ini, terus kayak jasa konstruksi ini, bisa dibikin begitu Ya, Ibu kalau atau saya gimana? sih lebih bagaimana memanfaatkan, jadi begini, boleh aja di bidang-bidang, tapi kalau ibu mau angkat data terintegrasi, kalau ibu data integrasi, jadi kalau misalnya ibu mau angkat data integrasi, berarti ibu siapkan rumahnya, ya kan? Kemudian dari bidang yang lain, temanmu yang lain itu tinggal memanfaatkan rumahnya, ya kan? Seperti itu. Tapi kalau sama Komiu bikin di sini, misalnya si apa namanya, Nisar siapkan rumahnya, di situ juga siapkan rumahnya, di mana komitmen mutunya, efisien, efektifnya, inovatifnya mana? Itu juga sih. Ya kan? Nah, kecuali kalau Anda apa namanya, Anda apa namanya, masing-masing membuat fitur, jadi misalnya kemudahannya di sini, kemudahannya di sini, nanti Anda desain menjadi suatu itu apa namanya? Cuman pada dasarnya kalau apa di bidang yang lain bikin seperti itu dengan apa yang Anda bikin itu pemborosan. Nanti seakan-akan nanti kelihatan bahwa ini hanya merupakan persyaratan latsar saja, kan? Selesai latsar tidak bisa dipakai. Nggak bisa itu, maksudnya digabung, kayak kan dia sama-sama ikut latsar juga kan, tapi bidangnya Bina Marga, terus saya di PSDA, itu nggak bisa ini digabung, kayak misalnya bikin rumahnya itu satu, cuma mungkin judulnya gimana ya kalau masalahnya isunya itu ya. Boleh saja sih Bu, boleh saja kalau mau disatukan, tapi yang menyiapkan rumahnya dia lebih ke pendataannya saja, pendataan khusus untuk di BKSDA saja, atau dia lebih ke apa namanya, PUPR yang lain atau bidang Bina Marga misalnya, boleh saja mereka data, ya. Jadi tidak jadi masalah. Nah, nanti kalau ibu mau tinggal menyiapkan juga itu, tinggal nanti datanya dia masukkan ke sistemnya ibu. Boleh saja, tidak ada yang tidak boleh. Cuman kalau masing-masing hal yang sama Anda bikin, ya kalau saya sih arahkan jangan. Sayang-sayang uang negara. Anda latsar ini ada biayanya loh ya. Hampir 6 juta. Walaupun makan virtual. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau saya sih tidak jadi masalah. Silakan bikin. Kalau mau bikin berarti kalau ibu mau bikin berarti lebih ke bukan data integrasi, tapi ibu mau lebih ke apa? Perbaikan data yang ada di bidangnya ibu, ya, perbaikan data di bidangnya ibu, itu saja. Tapi kalau integrasi, kalau ibu ambil integrasi kan data dan dokumen yang ada di bidangnya ibu, ya boleh saja seperti itu. Ibu bisa judulnya digitalisasi mungkin, misalnya ada datanya cuma belum bisa isunya begitu, digitalisasi apa aset irigasi misalnya, kan intinya kan diikut di website kan sudah digitalisasi berarti. Iya sih, boleh saja, tapi tidak semua. Jadi saya sih kalau itu digitalisasi seperti itu, hampir semua sih orang sudah tanpa latsar juga orang sudah bisa lakukan itu digitalisasi, apalagi dengan adanya web, dengan adanya Google Drive, adanya apa, itu memang memberikan kemudahan-kemudahan. Tetapi yang saya pingin begini, ini hanya ide gila aja sih ya. Jadi bagaimana Anda membuat sebuah data yang mana data itu misalnya data irigasi misalnya, database irigasi. Jadi kita misalnya database irigasi itu kita tinggal lihat bahwa kalau misalnya data irigasi itu salah satunya inovasi Anda bikin barcode misalnya. Barcode itu
Kalau kita misalnya butuh data data irigasi tentang luas lahan di kecamatan ini, misalnya kan, luas lahan atau luas irigasi di kecamatan ini. Tinggal kita buka barcode-nya yang ada di handphone, misalnya kita buka, kita cocokkan. Di situ sudah langsung muncul semua data irigasi, panjangnya, lebarnya, kali ukurannya sudah ada semua di situ. Ya, seperti itu. Jadi bisa bisa diberikan kemudahan. Contoh saya begini, saya arahkan ya. Misalnya kita pengen data kepegawaian, kita anggaplah data kepegawaian yang bermasalah di OPD, sehingga sering mempersulit pegawai-pegawai dalam pengurusan kenaikan pangkat. Kerugiannya biasa pegawai itu lambat kenaikan pangkat atau lambat berkala disebabkan karena database tentang kepegawaian yang ada di situ itu tidak tersedia. Ya, sehingga apa ide gagasannya, ini anak Latsar loh yang punya kemarin, sehingga dia mendata semua data pegawai yang ada di OPD-nya, ya kan, data OPD-nya. Jadi dia mempergunakan itu sistem barcode. Jadi misalnya saya pengen data tentang jadi saya pengen data tentang misalnya Harlis. Jadi saya hanya scan ya, memperlihatkan barcode yang ada di handphoneku, saya cocokkan dengan barcode yang ada di kepegawaian atau yang ada di di ID card-nya. Nah, salah satunya inovasinya dia buat ID card. Di ID card itu misalnya mana nih ID card, ya kan? Saya berikan contoh. Ya. Seperti misalnya, dia menyiapkan salah satu dokumen, dia ada ID card-nya begini, ada fotonya di situ. Ya kan? Di fotonya itu di bawahnya ada gambar barcode. Jadi tinggal dia scan barcode itu dengan ada di HP-nya, dengan sendirinya data pegawai itu dengan sendirinya langsung dia didapatkan di handphone kita, di handphone. Dan itu bisa di-upload, tapi tidak bisa yang tidak bisa itu kalau tidak salah bisa ditambah tapi tidak bisa dikurangi. Nah, bisa ditambah dan bisa dikurangi. Dan itu anak Latsar loh ya, saya katakan itu luar biasa. Jadi saya pengen misalnya ibu kalau mau bikin berbicara tentang data, jangan lagi data yang di-download itu sudah zaman bahola. Tapi bagaimana data ini kita sudah siapkan, misalnya data irigasi misalnya kecamatan ini. Kita tinggal buatkan di data itu, kita tinggal buatkan barcode-nya di situ. Tinggal semua kalau kita butuh data itu tinggal kita linkkan dengan barcode yang ada di handphonenya kita. Dengan sendiri itu akan terbuka. Nah, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudahan itu yang saya inginkan. Kalau cuma database, kumpul data, masukkan di di Google Drive, masukkan di masukkan di web, itu mah dari belum saya jadi Widya Iswara itu sudah ada, ya kan? Seperti itu. Coba kita membuat hal-hal yang baru, yang mudah dan gampang diselesaikan. Tidak semua saya arahkan harus berbasis IT, tidak semua, ya. Tetapi kalau berbicara data, pasti larinya ke IT. Kalau berbicara data, pasti larinya ke IT. Seperti itu ya. Untuk Ibu Yusnia, Bu Sri Wahyunisar, silakan. Kalau mau memperbaiki data yang ada di situ, tidak jadi masalah, perbaiki datanya. Tapi solusinya yang harus Anda pikirkan seperti apa solusinya. Ya, solusinya tadi saya sudah berikan, tinggal Anda mau combine boleh, mau amati, tiru dan modifikasi juga boleh, atau boleh juga menambahkan fitur-fitur yang lain yang sesuai dengan itu, sesuai dengan kemudahan yang Anda dapatkan di saat Anda butuhkan data-data itu. Jadi saya berharap begini, tidak usah lagi misalnya data-data misalnya harus di download di sini, itu sama saja lamanya, tapi bagaimana data yang diperlukan itu langsung muncul atau apalah ya, seperti itu ya Ibu Sri. Iya Bu, terima kasih masukannya. Siap. Oke, siapa lagi? Saya berharap jangan ada yang tertidur karena hari ini jam-jam begini ini juga jam-jam rawan memang. Demi dirimu saya rela tidak tidur siang. Jangan sampai suara saya membuat kalian tertidur cantik. Wah, berarti saya berhasil menidurkan kalian.
Oke, siapa lagi yang pengen diskusi? Silakan. Boleh Harlis, Bu. Boleh, silakan Pak Harlis. Kayaknya down lagi saya tadi nih, Bu, dengar Google Drive. Tidak usah down terus. Kerja saja dulu. Sama itunya, Bu. Kerja aja dulu, ya kan? Oh ya, jadi melanjutkan yang kemarin itu isunya, Bu, pelaksanaan evaluasi. Nah, kemarin saya ketemu dengan mentor di kantor. Itu kesulitan kita untuk melakukan evaluasi kan memang data capaiannya dari OPD itu belum ada memang dikirim ke kami. Nah, kemarin saya coba cek-cek di Google Drive itu ada semacam link untuk pengerjaan di Excel di Excel. Nah, jadi saya coba ramuk semalam itu buat semacam tapi formatnya belum bagus sih, Bu. Jadi dibuat semacam formatnya, dan format dalam bentuk link itu yang dikirim ke email tiap-tiap OPD di mitra kami. Nah, nanti OPD-nya yang akan mengisi semua data-data yang kami butuhkan di dalam situ. Nah, terus karena itu dia berbasis online, OPD-nya kan tidak perlu kirim balik ke kami, karena nanti mereka kerjanya di Google Drive-nya, emailnya bidang. Nanti kan akan, kalau misalnya jadi, saya akan buatkan semacam email bidang supaya bisa dikirim semua ke OPD mitra kami. Jadi mereka tinggal terima link. Nanti misalnya kalau di situ ada semalam sih saya susun ada program, kegiatan sama subkegiatan, terus indikatornya nanti sudah terisi, memang tinggal targetnya sudah terisi, tapi capaiannya nanti OPD-nya yang isi. Nah, setelah dikirim linknya, nanti OPD-nya tidak perlu mengirim balik karena sudah mengerjakan di data di aplikasinya kita, di Google Drive-nya kita. Jadi tinggal kita putuskan saja aksesnya supaya mereka tidak bisa mengakses lagi ke situ, Bu. Oke, berarti cara kerjanya ini kita butuh lagi, kita kirim lagi linknya gitu? Iya, kirim lewat email, Bu. Jadi nanti kan kita ada 8 OPD itu di mitra. Jadi mungkin kalau mau disampel kah atau harus 8-nya, nanti saya koordinasi dengan kemarin sih teman-teman di kantor. Nanti katanya kalau untuk dengan OPD-nya nanti diminta bantuan untuk dimintakan emailnya untuk kirim linknya. Jadi mereka tinggal mengisi. Setelah mengisi kita putuskan aksesnya supaya tidak bisa masuk ke dalam basis data yang di Google Drive-nya, Bu. Okay. Tapi masih cara kerjanya masih seperti Excel biasa, hanya sudah berbasis online. Jadi kalau saya melihat di situ, saat mereka kerja, kita juga bisa pantau apakah mereka ada progres atau tidak ada. Di waktu saya sempat kemarin sedikit coba, saya kirim ke teman. Nah, teman melakukan penambahan fiturnya kalimat itu otomatis tertambah di laptop saya, Bu, secara online. Saya setuju itu. Jadi mau Google Drive mau apa? Yang penting di dalamnya itu ada hal kebaharuan gitu loh, yang mana dalam hal ini memberikan bisa menjawab daripada isu yang kita angkat. Jadi kalaupun misalnya di dalam Google Drive itu bisa dipakai berbasis Excel, misalnya kita pakai seperti fiturnya Excel, kemudian di situ bisa menjawab bahwa tadi kalau tidak salah Pak Harlis itu punya masalah itu, dia ingin memantau evaluasi kinerjanya OPD kan, seperti itu. Jadi iya, apa yang kalau dikirim linknya terus diperbaiki di ujung sana itu dengan sendirinya langsung masuk ke laptopnya Pak Harlis kan gitu? Iya, Bu, begitu, Bu. Ya, jadi itulah langsung nampak, jadi progresnya kelihatan kan gitu, Pak. Iya, Bu. Okay. Jadi saya tambahkan sedikit, Bu, karena kita biasa di kantor kan selalunya teamwork, kerja bersamaan. Jadi biasanya ada satu file dikirim ke teman-teman yang lain. Nah, kalau misalnya saya manfaatkan itu untuk Excel online-nya, bisa nanti satu file itu diakses semua teman-teman di dalam. Jadi mereka bekerja di tiap-tiap sheet. Karena di dalam pilihan Excel-nya itu ada, nanti kita bisa bagi per sheet-nya. Jadi misalnya misalnya saya untuk kerja di NAS A, yang satu kerja di NAS B, tapi di dalam satu file berbeda sheet. Jadi masing-masing bisa mengakses satu file untuk semua orang. Dan Oke, kalau saya pikir tidak usah dilanjutkan lagi, kerjakan saja. Iya.
Ini Baik, karena Bu. dapat terukur, jadi bisa menjawab bahwa betul-betul apa yang kita, mudah-mudahan ya, karena kita mau mengevaluasi kinerjanya, dapat menjawab dari apa yang sistem yang Anda berlakukan. Jadi jangan hanya orientasi sistem yang akan kita manfaatkan, tetapi lihat dulu apakah betul-betul dengan sistem yang kita siapkan ini, sistem yang kita sediakan ini, mereka bisa memanfaatkan. Jadi salah satu kegiatannya nanti bagaimana kita bagaimana kita mensupport, mendukung dengan sistem kinerjanya nanti itu sudah berbasis dengan sistem yang kita bangun. Seperti itu Pak Haris. Iya, Bu. Ya. Siap. Ya, keren banget kalau saya merawali sih ya, Bapedanya. Ada kemarin peserta PKP yang masih muda, tinggi, siapa itu namanya? Saya sudah lupa. Itu dia kayaknya sarjana komputer, dia banyak banyak diskusi saya waktu saya di Bandung. Udah tahu siapa PKP 5 itu Pak Harlis. Tinggi-tinggi orangnya. Dia kayaknya dia berurusan keuangan kayaknya. Apakah dia program kerja kah saya tidak tahu. Yang jelas banyak saya diskusi dan dia katakan bahwa banyak kemudahan-kemudahan yang bisa diselesaikan di dalam dalam penggunaan aplikasi. Kalau tidak salah dia sarjana komputer, jadi banyak yang dicerita tentang bagaimana kinerja itu Bapeda. Oke, saya pikir itu luar biasa. Silakan lanjutkan Pak Haris, saya sudah catat. Siap, bahwa apa yang Anda melakukan. Cuman hari ini kayaknya si Farhan yang tidak ada ya? Iya Bu, tadi saya sempat kontak juga Bu. Saya susul kembali Bu, supaya bisa join. Ya nggak usah, kalau nggak mau nggak apa-apa. Tidak jadi masalah, yang mau aja, ya kan? Oke, iya, Bu, sip. makasih, Bu. Yang lain dong. Yang lain mumpun saya mau, kalau saya tidak mau langsung coba lihat itu Sri Wahyunisa dengan Harlis dengan yang itu sudah ada kejelasannya. Yang lain dong, kasih jelas statusnya. Salah, kasih jelas masalahnya. Ayo, kalau tidak mau saya memaparkan ini. Ayo Bu Eri. Imut dong. Ada gambar, tiada suara. Sabar Ibu, saya ini dulu, saya screen dulu. Sempat ini yang tugas saya bikin masih banyak kekurangan Ibu. Apa-apa, yang kita takut itu kalau sudah banyak kelebihan, baru 2 kali pertemuan. Aduh, kalau sekarang kita tidak bercanda, mengantuk kita. Apalagi saya sendiri di sini ya. Saya memperlihatkan tidur cantik saya. Silakan Bu Erianti. Kenapa dia tidak mau? Ibi, kenapa tidak mau ini? Sabar Ibu, sabar. Sabar. Keluar misalnya logat itu. Kenapa tidak mau? Aduh. Tidak usah gugur, gugup. Ya, sambil menunggu Rianti, yang mau pemaparan silakan. Yang mau curhat-curhatan. Curhat gratis loh. Iya, silakan Pak Yusri. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Kemarin Bu, isu saya kan sudah diterima yang kurangnya keaktifan belajar, kurangnya keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. Yeah. Nah, kemarin kendala saya di bagian solusi Bu. Sejak kemarin saya pikirkan, ini Bu, saya akan kombinasi antara alat peraga, media alat peraga, model pembelajaran secara berkelompok, dan metode diskusi.
kira-kira Bu bagaimana langkah-langkah kegiatannya kalau seperti itu Bu? Apakah harus dipilih salah satu ataukah bisa dijalankan bersama itu yang boleh aja kalau itu salah satu ketiga-tiganya itu merupakan solusi yang Anda tawarkan untuk menyelesaikan isu yang tadi, boleh aja. Berarti ya, lebih ke varian metode. Jadi peningkatan proses pembelajaran dengan berbasis varian metode. Jadi nggak apa-apa, angkat aja itu. Kalau berbicara dengan isu Bu, kalau misalnya di rancangan nanti, apakah harus minimal 3 isu dulu, ataukah adakah batas minimalnya Bu? Atau berapa itu? Kalau di sebelum APKL itu lebih dari 3 isu, kan tujuannya itu APKL itu identifikasi isu. Jadi isu di APKL itu bisa saja 4, 5, 6, 7 silakan. Tapi dengan sendirinya setelah kita evaluasi mempergunakan APKL, akhirnya juga kita pilih 3. Jadi yang dilampirkan Bu di rancangan cuma 3 nanti isu? 1 aja sayang. 1 aja Bu? Berarti sudah di rancangan nanti Bu sudah tidak dilampirkan tabel yang misalnya kita memakai alat analisis USG? Tetap. Jadi saya berikan contoh yang tadi. Ya, ada satu peserta yang tidak menuliskan alat, dia tidak memunculkan di laporan rancangan di Word-nya itu, dia hanya menarasikan. Dia tidak menampilkan alat analisis, misalnya dari sekian isu ini, ya kan? Di APKL sekian isu, dia tidak tampilkan tabelnya. Penguji cari. Nah, tapi pada dasarnya nanti Pak Yusri begini, di latar belakang itu kan memang kita makan di latar belakang kemarin saya katakan di latar belakang itu kita bisa memunculkan isu, ya kan, sekian isu. Kalau 5 isu kita tidak usah uraikan satu-satu, tapi 5 isu itu kita bicara secara global, ya. Kemudian dari secara global itu kita turunkan ke alat analisis itu. Jadi misalnya kita cerita tadi bahwa mutu pendidikan di SDN ini kita cerita, pokoknya bercerita bahwa dari hasil ini seperti ini, dan setelah kita mempergunakan setelah kita mengamati beberapa penyebab yang menyebabkan ini, kita cerita aja di situ. Nah, kemudian setelah kita cerita, misalnya kita uraikan di situ ada 5 isu, ya. Dari 5 isu itu kita tarik benang merahnya, kita turunkan ke kolom APKL. Ya, tapi jangan dulu rinci satu-satu di latar belakang, tidak usah. Tapi secara umum saja. Nanti kita sendiri yang cari dari itu baru kita turunkan, oh ternyata yang isu ini ternyata masalahnya di sini. Kita carilah masukan di APKL, misalnya 5. Kita masukkan 5 di situ. Dari 5 itu kita analisis hanya 3 yang kita turunkan ke USG. Nah, kemudian di USG itu kita alat analisis lagi dengan skala Likert, kita tinggal menerima 1 isu, ya kan? 1 isu. Dari 1 isu itulah yang menjadi core isu kita. Itulah yang akan kita selesaikan dengan masalah kita yang tadi. Jadi pada dasarnya nanti yang kita selesaikan itu hanya 1. Tapi ada kemungkinan solusi yang kita tawarkan 1 ini bisa menyelesaikan masalah yang 5 ini. Ya, seperti itu. Izin Bu, kalau misalnya ini kan Ibu tadi bilang bahwa jika ada 5 isu kita memakai APKL. Nah, apakah APKL tersebut kita tuangkan secara tertulis dalam rancangan aktualisasi, ataukah langsung saja kita pilih yang 3 setelah kita memakai alat analisis APKL ini, 3 saja dikasih masuk di rancangan secara tertulis menggunakan USG itu sendiri. Apakah boleh seperti itu, Bu? Kalau saya sih begini. Jadi itu APKL, USG itu hanya alat, sayang. Hanya alat untuk menentukan yang mana isu-isu yang akan kita ambil. Kalaupun misalnya Anda 3 saja isu yang Anda ambil, tidak usah pakai APKL, langsung saja ke USG. Ya kan? Karena APKL itu kita identifikasi isu yang dari banyak-banyak itu kita memilih 3. Tapi kalau cuma setelah kita mengamati hanya 3 isu, tidak usah pakai APKL, langsung saja ke USG dengan melihat urgen, serius, dan growth-nya. Seperti itu. Namun ketiga-tiganya ini anggaplah kita pilih 3, Pak Yus.
tiga-tiga ini harus kita ungkap di latar belakang. Ya? Ya, Bu. Atau mudahnya begini, di latar belakang itu kita bercerita secara global. Misalnya kita sebenarnya kita pengen misalnya mengangkat khusus untuk tugas kita yang menurut kita itu adalah tidak efektifnya proses pembelajaran misalnya IPA, ya kan? Atau kurangnya ketertarikan siswa di dalam mengikuti proses pembelajaran IPA. Itu core isu yang kita mau angkat. Nah, itu core isu yang kita mau angkat. Tapi di latar belakang kita bercerita dulu bahwa sekolah ini seperti ini. Ya, siswanya sekian, ya kan? Dari sekian siswa ini dari proses pembelajaran. Nah, kita sudah mulai dari proses pembelajaran, siswa itu tidak terlalu termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Berarti itu sudah satu isu itu. Ya kan? Nah, kemudian dari proses pembelajaran ini ternyata dalam proses pembelajaran ini kita evaluasi bahwa hasil belajar siswa itu tidak tuntas. Dari sekian siswa yang hadir itu yang ikuti proses pembelajaran itu hanya sekitar 5 orang yang tidak tuntas pembelajarannya. Berarti itu isu kedua. Ya kan? Kita cerita aja, kemudian masuk ke kondisi saat ini. Nah, kita bicara kondisi saat ini, kita lebih spesifik menarik ke core isu yang kita mau ancang-ancang itu tadi. Nah, masuk kondisi saat ini, bahwa dari kondisi saat ini yang terjadi di sekolah, khususnya di dalam pembelajaran, proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam, ya kan? Siswa itu bla 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 bla, cerita aja. Ini mengalir aja, Pak. Nah, disitulah ketahuan bahwa inilah yang menjadi core isu. Nah, dari core isu yang kita cerita, kita tinggal tuangkan di di alat analisis itu. Nah, jadi intinya begini, alat analisis itu hanya alat memperlihatkan bahwa menentukan isu itu ini alat yang kita pakai. Jangan sampai kita menentukan isu tidak memakai alat. Ya, seperti itu. Walaupun pada dasarnya orang yang datang latsar itu yang ikut duduk manis cantik di sini itu sebelum masuk sudah ada isunya. Ya, seperti itu. Jadi pada dasarnya ketiga-tiganya isu itu tetap kita masukkan di latar belakang. Nanti di core isu sampai penyelesaian itu di penyelesaian ide gagasan sampai kegiatan itu tinggal satu, core isu kita tidak selesaikan semua itu. Tapi ada kemungkinan solusi yang kita tawarkan itu bisa menjawab daripada masalah yang dua tadi itu. Ada kemungkinan seperti itu. Karena kalau kita lihat bahwa salah satu yang menyebabkan tidak termotivasinya misalnya siswa mengikuti proses pembelajaran IPA, ada kemungkinan karena kita tidak didukung dengan praktikum, ya kan? Tidak didukung dengan media pembelajaran. Satunya yang Bapak carikan solusi itu adalah di dalam proses pembelajaran IPA itu kita memperkuat dengan metode memperkuat dengan alat peraga misalnya, berarti sudah terjawab dengan masalah yang kedua tadi kan begitu. Nah, kita tidak memiliki laboratorium misalnya, ya kan? Nah, kalau tidak ada laboratorium kita pakai laboratorium alam. Ya, kita bawa mereka belajar di ruang kelas, di luar dari sekolah kita menjelaskan bahwa adik-adik coba cari yang warna batu-batuan yang seperti ini. Nanti kita di dalam proses itu dia mengangkat misalnya batu yang bundar, kita bisa menjelaskan batu yang ini dengan batu yang ini sangat berbeda. Nah, di situ itu laboratorium namanya. Tidak mesti itu harus laboratorium, harus ada ruangannya, ada botol-botolnya. No, jangan. Tapi bagaimana laboratorium itu sebagai sarana mempraktekkan apa yang akan kita bahas di dalam pembelajaran itu. Jadi seperti itu sih Pak Yusri. Jadi intinya begini, mari kita menyelesaikan masalah yang mana masalah itu kita bisa melakukannya di luar dari kebiasaan kita. Ya kan?
Nah, kebetulan memang karena saya adalah pemateri inovasi, jadi saya bisa ada kemungkinan saya ajak teman-teman itu berakal-akal gitu ya. Ya, kenapa? Itu yang namanya berpikir out of the box. Kita harus keluar dari kotak-kotak bekerja kita saat ini. Karena kotak selama ini kalau kita mengajar itu ada ceramah, ada tatap muka, ya kan? Itu mengajar itu. Tapi bagaimana kita mengajar mereka itu tanpa di kelas, tanpa harus seperti apa, tapi mari kita ajak peserta, kita ajak dia ke apa namanya ke hutan, atau kita ajak mereka ke dunia-dunia luar. Itu adalah proses pembelajaran. Di Bandung, Pak, proses pembelajaran itu anak-anak kalau mau diajar bertani, ya, diajar bertani, ada SMP khusus untuk pertanian di sekolah di luar itu mereka tidak ada kelasnya. Kelasnya itu di sawah. Bagaimana teknik menanam itu langsung diajarkan. Kalau ditanya anak-anak di kelas, anak-anak cara menanam itu seperti ini, akarnya dibawa. Tapi tekniknya ya Kak, bisa saja akarnya dibawa, dia kasih begini, dia kasih miring, dia kasih apa, itu kan beda hasilnya. Nah, seperti itu kalau saya sih Pak Yusri. Jadi bisa saja Pak Yusri bisa carikan solusi apa saja, yang mana solusi itu bisa langsung dirasakan orang-orang yang akan orang-orang yang membutuhkan itu. Nah, kalau Pak Yusri mau katakan bahwa salah satunya tidak termotivasinya belajar siswa, bedah di fishbone-nya. Ya, di fishbone-nya harus tuntas. Jangan tidak termotivasi belajar bukan karena siswanya yang salah, kita seorang guru yang tidak efektif. Nah, kan seperti itu. Jadi jangan salahkan siswanya, salahkan ibu yang mengandung, kan begitu. Jangan kita yang salah, kita salahkan siswa, kan begitu. Jadi harus dievaluasi semua Pak Yus. Nah, setelah kita evaluasi, kita sudah bisa ambil solusi-solusi yang kreatif. Karena kalau solusi yang kreatif pasti hasilnya baik. Kan di komitmen mutu ada. Komitmen mutu ada kan, orientasi mutu, efisien, efektif, inovatif, kreatif. Itu. Tidak akan ada hasil yang baik kalau orang tidak kreatif. Kalau kerjanya monoton, saya yakin. Tidak usah jauh-jauh. Proses pembelajaran kita lakukan saja ini. Kalau saya menjelaskan tidak bersemangat, pasti Anda tertidur. Itu tidak inovatif itu. Tapi kalau saya bergerak ini, Anda tertarik. Kenapa tangannya ibu ini? Karena kan ada sesuatu yang ingin kita capai di situ. Nah, jadi seperti itu. Apakah ini terlalu kreatif atau apa? Saya tidak tahu. Yang jelas supaya kalian tidak tertidur. Menariknya di situ sih ya. Jadi rugi Farhan kalau tidak ikut hari ini. Dia tidak lihat sampai gaya tangan saya itu kan. Oke, saya pikir itu Pak Yusri luar biasa. Silakan buat. Saya tetap menuntun teman-teman. Intinya berbuat, jangan pesimis. Sepanjang saya masih ada untuk diberikan tanggung jawab untuk menuntun teman-teman, insya Allah saya bersedia. Sepanjang mau dengar, kalau tidak kalian tidak mau dengar, kita tidak mau dengar juga. Kasih Bu. Ya, oke. Siapa lagi? Ya, izin saya Bu, Erinti Pasande. Ya, macam-macam query ya. Tidak Ibu. Nah, langsung. Oke Bu. Sudah muncul ya? Ya, sudah. Iya, sudah. Kenapa dia tidak mau? Jangan bilang kalau Erik tidak mau, kita bagi kan Iya Ibu. Ini identifikasi isunya saya Ibu. Isu yang saya ambil ini dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai guru kelas selama bekerja kurang lebih 6 bulan di SD Negeri Lombok kita, terdapat beberapa isu yang ditemukan di lapangan, antara lain kurangnya hasil belajar siswa kelas 5 pada operasi hitung bilangan bulat. Ya bagus ya, jangan kuhu.
Lanjut. Kurangnya minat baca siswa. Iya, Ibu. Kurangnya minat baca siswa, kurangnya kreativitas siswa dalam kelas, kurangnya kesadaran siswa akan kebersihan diri dan lingkungan sekolah, kurangnya kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Terus referensi isu terhadap kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, Ibu. Ini saya uraikan begini, tapi mungkin masih banyak yang salah, Ibu. Itu sayang. Yang ini isu kan harus itu, Ibu, yang di materi ketiga. Oke, keterkaitannya. Ya, keterkaitannya, Ibu. Ini saya uraikan, tapi mungkin masih banyak Coba yang uraikan salah, dulu. Kata kurangnya hasil belajar, perlunya kerja sama. Itu belajar. solusi. Itu sudah solusi kamu tawarkan. Jadi kurangnya hasil belajar itu siswa berarti dia kurangnya hasil belajar. Hasil belajar itu berarti manajemen ASN. Tidak ada pelayanan publik, tidak ada whole of government di situ. Oh ya, Ibu. Karena kurangnya, ingat kemarin kalau tidak saya jelaskan bahwa kalau kita mau menarik isu, kalau dia lebih ke sistem pelayanan yang terjadi, sistem yang ada di birokrasi atau di sekolah kita, kemudian itu adalah tidak kompeten, ya, tidak memenuhi persyaratan, berarti dia lebih atau kualitas daripada peserta itu sendiri yang rendah, berarti dia lebih ke manajemen ASN. Nah, kalau ibu siapa nih, Bu Eri lebih menjelaskan diperlukan kerjasama antar kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk menggunakan media pembelajaran yang Oke, saya jelaskan sedikit. Kalau whole of government itu antar instansi itu tidak masuk whole of government, deh. Yang dipahami dengan whole of government itu adalah lintas sektor. Koordinasi kolaborasi yang dilakukan dengan yang dibangun untuk memberikan pelayanan yang terbaik, itu yang harus dilakukan itu adalah misalnya jadi kalau kita whole of government itu adalah membangun hubungan antara lintas sektor untuk mewujudkan lintas sektor, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pelayanan publik. Contoh misalnya kita lihat salah satunya ada sekolah di tempatnya Bapak di Morowali sana. Nah, di sekolah itu apa yang terjadi? Sekolah itu hanya berdiri sendiri, tidak ada siswanya. Disebabkan kenapa? Karena di sana itu jalannya tidak bagus, ya kan? Tidak ada orang mau pergi sana, tidak ada penduduk yang di sana, padahal sekolahnya sudah dibangun, sehingga siswanya hanya 3, ya kan? Nah, itu perlu dicarikan solusinya. Bagaimana menghadirkan whole of government? Salah satunya penyebabnya karena itu jalan. Sehingga apa yang harus kita lakukan untuk menghadirkan whole of government? Kita koordinasi dulu PUPR, ya kan? Supaya dia buatkan jalan menuju sekolah itu. Kalau sudah bagus jalan ke situ, pasti seorang datang ke situ untuk sekolah. Karena kenapa? Mau ke sekolah saja itu butuh waktu misalnya 2 jam. Berarti kalau 2 jam masuk jam 7.30, jam 6 sudah dari rumah, jam 5 sudah dari rumah. Kan begitu. Kalau jalan diperbaiki, bisa saja itu ditempuh hanya 10 menit. Jadi itu. Nah, kalau internal itu bukan lebih ke bukan whole of government. Ya, yang sepahaman saya. Tapi kalau ada yang berpendapat lain tidak jadi masalah. Tapi itu yang saya pahami. Karena di modul itu lintas sektor itu yang penekanannya hubungan kerjasama, koordinasi dan kolaborasi yang dibangun antar lintas sektor. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau saya sih melihatnya begini, tidak usah direlevansi isu terhadap peran dan kedudukan. Kemudian terus dulu deh. Kalau saya sih lihat relevansinya itu mewujudkan isu yang Anda angkat itu lebih ke manajemen ASN. Yang kegiatan 1. Pelan-pelan. Kemudian untuk mencapai core isu,
kriteria isu. Oke. Bawa, coba. Oke. Ya. Terus? Iya, dari ini Bu, dari apa namanya? Dari menggunakan APKL ini ada 3 isu yang dipilih, yang peringkat dipilih, yang masuk peringkat. Yang masuk peringkat, Ibu. Iya, betul. Berarti rankingnya 19, 17 dengan 16 ya? Iya, Ibu. Oke. Kemudian saya menggunakan lagi alat analisis kedua, Ibu, yaitu USG. Ya. Dari analisis USG ini, Bu, yang menjadi peringkat pertama yaitu kurangnya hasil belajar siswa kelas 5 dan operasi bilangan bulat. Oke. Ya, Ibu. Kemudian adapun gagasan kreatif pemecah isu yaitu ini, Bu. Meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 5 SDN Lombok Kita pada operasi hitung bilangan bulat melalui kartu bilangan positif dan negatif. Oke. Itu isu kurangnya hasil belajar. Ya, Ibu. Kurangnya hasil belajar kelas 5 pada operasi hitung bilangan. Jadi meningkatkan hasil belajar. Oke. Operasi hitung bilangan bulat melalui kartu, ya boleh. Iya, Ibu. Kemudian adapun tahapan pemecahan isu, Ibu, kegiatan-kegiatan saya itu yang pertama ada 9 kegiatan, Ibu. Yang pertama melakukan koordinasi dengan pimpinan dalam rencana kegiatan. Oke, langsung saya hilangkan. Melakukan koordinasi dengan pimpinan itu bukan kegiatan untuk menyelesaikan isu yang di atas itu. Tapi itu adalah proses, tahapan. Oh ya, Bu, tahapan. Ada nggak kontribusinya? Saya tanya dulu, Bu Erianti. Melakukan konsultasi dengan pimpinan, coba ya. Ada nggak keterkaitan dengan menjawab isunya, Ibu Erianti? Tidak ada, Ibu. Cuma itu prosedur awal. Iya, ya, Ibu. Berarti tidak menjadi kegiatan, sayang. Oh, iya, Ibu. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi dengan teman sejawat guru terkait rancangan aktualisasi dan mendengarkan saran berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran operasi hitung bilangan bulat menggunakan alat peraga, Ibu. Nah, melakukan koordinasi dengan teman sejawat terkait rancangan aktualisasi dan mendengarkan saran. Kalau begitu bukan melakukan koordinasi, harusnya Ibu lihat saja di situ. Sharing pendapat dengan sharing pendapat dengan teman sejawat, ya kan? Nah, itu boleh. Jadi tahapannya melakukan ini, kemudian sharing ini, ya itu. Kemudian lanjut, menyusun rencana pelaksanaan RPP. Bukan itu, bukan menyusun rencana RPP, tapi yang saya mau lihat bagaimana Ibu memperkenalkan dan dimanfaatkan operasi hitungan positif negatif yang tadi itu, bukan menyusun RPP. Menyusun RPP itu adalah tugasnya guru. Sebelum mengajar, itu pasti kita bikin RPP. Jadi jangan menjadikan sebuah kegiatan. Kalau Anda menjadikan sebuah tahapan, boleh. Tapi kalau dia menjadikan pokok, itu bukan. Yang kita mau adalah bagaimana muatan materi itu tadi. Coba ke atas dulu, sayang. Ke atas dulu. Ke atas. Cepat, Ibu. Saya so mau ini, cepat. Saya so mau. Ya, stop. Ya. Stop. Turun. Oh, kelewatan, Ibu. Sabar. Ibu. Saya tidak pakai mouse, Ibu. Makanya begini sudah dulu. Berapakah mouse itu satu lusin? Tidak tahu, Ibu. 12. Masa satu lusin tidak tahu? 12. Kirain harganya, Ibu. Aduh, sudah selewat itu. Bukan itu yang saya mau lihat isunya tadi, sayang. Oh, isu, Ibu. Saya bagi query. Kalau dekat sudah saya cubit kecil kamu ini. Aduh, sakit itu, Ibu. Yang besar-besar saja.
Mana isumu tadi? Bukan, isu yang tadi yang kamu hasil, core isumu tadi. Core isu. Oh, yang core isu, Bu. Ya. Nah, core isunya lagi. Di bawah lagi. Lagi. Ya. Kurangnya hasil belajar siswa kelas 5 pada operasi bilah hitungan. Yang saya pengen itu, ide gagasan yang tadi, yang kamu munculkan itu meningkatkan, ya kan? Gitu ya? Iya, Ibu. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 dengan mempergunakan pada operasi hitungan bulat. Kalau tidak salah itu ada positif negatif tadi mana? Yang kira saya lupa tidak ada, saya lupa. Kalau sudah insya Allah saya masih ingat ini. Meningkatkan hasil belajar kelas 5, lalu kita ada operasi hitungan bilangan bulat melalui kartu. Nah, yang saya mau ide kreatif ini akan Anda desain. Ya, jadi meningkatkan hasil belajar peserta itu dengan mempergunakan melalui kartu bilangan positif dan negatif. Inilah yang Anda tuangkan menjadi kegiatan. Nah, bagaimana caranya supaya terakhir itu diukur bahwa dengan dengan mempergunakan bilangan positif dan negatif ini, tekniknya seperti apa, dapat diukur bahwa siswa itu meningkat pemahamannya. Ya, Ibu. Makanya tidak usah masukkan RPP atau apa yang tadi. Dia dimasukkan, misalnya kita ingin mau salah satu pokok pembelajaran, pokok bahasan yang kita ingin, penggunaan metode positif negatif di dalam proses pembelajaran. Berarti kita mulai menyusun RP, memasukkan tujuan pembelajarannya, kan sudah diukur di situ. Ya kan? Seperti itu. Oke, kalau siap, jangan memang salah. Kok kira saya lupa, saya catat. Kemudian saya lihat ada kegiatan selanjutnya. Kemudian ini, Bu, keempat, menyusun soal pretest dan posttest tentang operasi hitung bilangan bulat menggunakan kartu bilangan. Kalau saya tidak usah berbicara soal pretest dan posttest. Kenapa? Karena Anda sudah angkat menjadi isu, berarti Anda sudah tahu masalahnya. Iya, Bu. Iya kan? Ngapain lagi mau pakai posttest? Buang-buang energi. Tinggal kita nanti, kan sudah dengan masalah yang Anda tawarkan tadi, rendahnya hasil belajar siswa dan ini kan sudah jelas bahwa kita sudah tahu bahwa ini siswa dia tidak sangat kurang di dalam di kelas 5 ini sangat kurang di dalam matematika, anggaplah seperti itu. Kan kita sudah tahu, tidak usah kasih posttest lagi. Karena kenapa? Kalau ada posttest pasti ada pretest. Ya, Ibu. Kan? Jadi nanti tidak usah pakai posttest, langsung saja dari itu kegiatan terakhir tinggal kita melihat capaian kegiatan terakhir itu tinggal kita evaluasi. Evaluasi tahapannya kita tinggal lihat mengumpulkan hasil belajarnya siswa, hasil PR-nya, ya kan? Ya, mengumpulkan hasil ulangannya, bla bla bla. Kemudian merekap hasil ulangannya, ya kan? Dari rekapan itu kita bisa melihat bahwa rekapan itu sudah kita bisa lihat bahwa dari 30 peserta itu sudah bisa memenuhi, kita periksa bahwa sudah memenuhi daripada standar yang kita tentukan. Iya, Ibu. Oke, awas memang iya kalau tidak kerja. Iya, tapi ini, Bu, yang menjadi kendala saya kan di kelas 5 mengajar, Ibu. Tapi siswanya saya hanya ada 5 orang, Ibu. Berarti kalau 5 orang tidak usah perbaiki, satu sekolah perbaiki. Kalau 5 orang bagaimana satu bulan mau dikerja itu hanya 5 orang, berhenti, bikin capek-capek. Selesaikan satu sekolah, cari masalah yang lain. Ya ampun.
Ya kan? Coba saya tanya, efektif nggak 1 bulan itu kita selesaikan itu 5 orang, padahal ada yang seharusnya membutuhkan kita itu lebih dari 20 orang. Yang mana kita dahulukan? Ya, Ibu. Siapa suruh pilih saya coachnya? Ya ampun. Mungkin saya bisa ini ya Ibu ya, kurangnya kesadaran siswa akan kebersihan diri dan lingkungan sekolah. Soalnya memang di sana Ibu, itu kan juga masuk tadi dalam termasuk dalam peringkat rankingan yang ketiga ini Bu, kurangnya kesadaran siswa akan kebersihan diri dan lingkungan sekolah. Oh, Ibu mau bikin apa? Saya tanya-tanya dulu. Ibu mau bikin apa kalau mau kurangnya kebersihan diri dan lingkungan sekolah? Ibu mau bikin apa nanti? Supaya dia bersih dirinya? Tapi kalau saya pikir Ibu, di dalam ini, di pulau ini saya mau terapkan ini Ibu agak susah. Soalnya di sana kita mau siapkan air bersih juga di sekolah tidak ada. Soalnya saya tidak ada air. Cuci tangan saya setengah mati pakai air laut. Pusing saya. Tinggal siapkan tisu basah berarti. Di sana juga mau beli tisu basah di mana Ibu? Nah, itu aksesnya saja susahnya. Makanya saya itu, kalau saya sih, kalau kalian mau mencari isu itu jangan mengada-ngada, betul-betul yang apa ya saya katakan, yang betul-betul nyata dan mudah untuk Anda selesaikan. Tapi Bu, iya sih Ibu. Tidak usah pakai tapi. Apa kata? Harus mencari isu baru kayaknya Ibu. Iya sih, harus mencari isu baru. Jadi isunya itu, jadi bisa saja ya. Jadi kemarin saya sudah arahkan bahwa isu-isu itu bisa saja guru itu bukan spesifik kepada tugas dan fungsinya. Kita bisa saja melihat bisa melihat secara isu global. Apakah isu global yang di sana itu lebih ke tentang kedisiplinannya atau lebih ke lingkungan? Boleh aja sih lihat-lihat di situ. Apakah dia link ya? Banyak, silakan melihat isunya. Semakin banyak yang saya bilang, semakin bingung kamu nanti. Tapi kalau ini Bu, seumpama ini yang kurangnya kesadaran kita dengan itu mengumpulkan orang tua murid, karena muridnya juga tidak seberapa juga di dalam Ibu. Kemudian apa untuk tahapan-tahapan kegiatannya itu Ibu ya. Terus mungkin bisa bersama dengan siswa membuat tempat sampah, menyediakan tempat sampah kering. Boleh, tapi jangan kamu anggap kebersihan diri, karena kalau lingkungan itu lingkungan, diri itu diri. Iya Ibu. Makanya jadi, spesifik aja. Jadi kebersihan lingkungan sekolah saja ya Ibu. Boleh kalau yang begitu. Iya. Jangan campur aduk lingkungan diri dengan kebersihan diri dan lingkungan. Nanti dia marah guru orang tuanya, dia mau kira ini sepi anak ini jorok. Nah, contoh itu hanya contoh saja mengantisipasi hal-hal. Ya. Iya deh. Jadi jangan heran ya, suara saya memang besar karena saya orang Bugis. Jadi saya memang itulah saya, jangan diambil hati ya. Tapi saya selalu menekan peserta, bukan menekan untuk apa, tapi supaya dia punya trigger untuk mencari sesuatu hal yang baru sih sebenarnya. Pada sesungguhnya saya punya hati itu selembut salju. Selembut salju baru ini kertas. Oke. Jadi itu tadi kalau memang agak berat untuk menentukan isu yang
lebih spesifik ke situ, boleh saja kita lihat tarik dari isu global. Karena salah satunya, tapi harus kuat di latar belakang nanti. Salah satunya misalnya saya arahkan, salah satunya yang menyebabkan ketidakefektifan proses pembelajaran itu disebabkan karena lingkungan yang tidak mendukung, di mana lingkungan itu bau busuk, misalnya bekas-bekas ikan orang tua, misalnya kan contoh saja, apalagi di pulau-pulau, ya kan, bekas-bekas ikan apa itu, ya itu, jadi salah satunya misalnya sampah apa-apa itu, enggak apa-apa, itu boleh juga dilakukan, Pak. Ya, Ibu. Karena salah satu usaha yang dilakukan untuk mendukung di dalam proses pembelajaran itu boleh aja. Iya, Ibu. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman sudah selesai semua, saya berikan referensi untuk penulisan. Oh iya, Ibu. Ya, referensi penulisan yang menurut saya ya kadang tidak ada lagi dibongkar kalau itu nanti pada saat sudah lempar handuk, sudah lambaikan tangan, baru saya kasih penolong. Pelampung, yang kasih pelampung kalau masih kuat berenang, kecuali kalau sudah tidak kuat orang pulau berenang, baru kita kasih pelampung. Ya kan Pak Yusri kan? Kasih memang pelampung untuk jaga-jaga jangan tenggelam nanti Bu. Ya. Iya Ibu, sampai di sini saya paham Ibu. Nanti kalau ada kesulitan lagi Ibu, mungkin nanti saya ini konsultasi lagi Bu. Oke, baik. Harus dari awal lagi saya. Kalau memang kamu tidak tahu, kotor sekali kamu, kotor laluan. Ya Ibu, makasih ya Ibu. Oke, silakan stop share. Izin Bu. Oke, siapa lagi? Saya Siti Narsia. Iya, silakan Bu Siti. Ya, Bu, kemarin isunya saya sempat ditolak, cari yang baru lagi Bu. Ini Bu, gimana kalau bukan saya tolak, ya, saya sudah terima. Sama kayaknya deh. Oke deh. Gimana kalau akhirnya Vina dapat signal Bu Vina dengan perjuangan harus di pinggir pantai Bu Vina. Saya ini ada iya. Saya tahu berapa saat Nggak jelas sayang. Signal itu di Merwali ya begitu, tergantung arah angin. Silakan Siti. Iya Bu, begini Bu, ada lagi isu saya ambil ini, yaitu kurangnya kesadaran petugas dalam memberikan pelayanan kebidanan yang maksimal. Kurangnya kesadaran petugas dalam memberikan pelayanan kebidanan yang maksimal. Oh ya. Ibu mau bikin apa? Ide gagasannya? Dari isu itu saya ingin buat upaya pemanfaatan gerakan asuhan sayang ibu. Jangan ada kata upaya. Upaya itu tidak jelas. Oh iya. Langsung saja gerakan bla bla bla. Pemanfaatan gerakan asuhan sayang ibu. Pemanfaatan apa? Gerakan asuhan sayang ibu. Nggak usah langsung pemanfaatan, gerakan sayang ibu saja. Oh, begitu. Langsung saya gerakan sayang ibu. Nanti kegiatannya apa? Nah, ini kendalanya masih pikir-pikir kegiatannya Bu seperti apa. Nah, caranya berarti kamu berarti Siti tidak menyelesaikan di Fishbone. Ya, coba selesaikan dulu di Fishbone, ya. Cari dulu masalahnya. Ini tiba-tiba ada ide, kon tidak ada masalah. Itu ya begitu cara kerjanya. Tapi kalau punya ide, punya masalah, bongkar di Fishbone, itu dengan sendiri ide gagasan muncul sayang. Jadi jangan pikirkan dulu. Kalau saya begini cara kerangka berpikirnya Denda.
Jangan pikir dulu idenya, oh ini yang saya mau buat, jangan. Tapi yang kalian mau harus cari itu apa yang Anda mau angkat, apa masalah di sana. Apakah masalahnya sistem pelayanannya kah? Ataukah sistem pengelolaan administrasinya, atau pengelolaan rumah sakitnya, atau pengelolaan puskesmasnya, atau kita cari masalah apakah tidak terlaksananya pelayanan ini disebabkan karena tidak adanya hubungan kerjasama dengan orang lain. Nah itu dulu untuk memudahkan kalian mencari isu, ya kan? Nah, kalau sudah itu Anda, oh ternyata saya mau angkat sebagai bidan, selama ini anggaplah selama ini saya bidan, saya melihat bahwa susahnya memberikan susahnya masyarakat yang ada di pulau itu percaya dengan kita. Mereka itu lebih percaya misalnya dukun desa, ya kan, dukun kampung. Nah, berarti itu masalah itu, larinya ke pelayanan. Ya kan seperti itu, Dinda. Nah, kita lihat dulu apa pekerjaannya kalian, baru cari masalahnya di situ. Jangan langsung tiba-tiba ada ide. Aduh, kalang kabut ke nanti agak berat untuk kalau ditanya ada idenya, ditanya, Anda mau bikin apa nanti? Itu Bu baru saya mencari. Nah, berarti ketahuan, berarti teman-teman langsung cari ide. Nah, kalau langsung cari masalah itu muncul, Anda tahu, oh begini-begini, nah, kita langsung otomatis, anggaplah seperti ini, kita lihat bahwa salah satunya, isu yang kita ambil di sana itu, masyarakat lebih tidak percaya dengan kehadiran bidan. Masyarakat lebih banyak percaya tentang, mempercayakan kelahirannya terhadap dukun. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, mengedukasi dulu, memberikan dulu pemahaman pentingnya bla 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 bla, ya kan? Seperti itu. Kemudian setelah kita mengedukasi, kita jelaskan, kita sosialisasikan ini. Edukasi dan sosialisasi itu kan hampir sama. Jadi bagaimana bentuk kita bisa membuat, salah satunya misalnya membuat video, ya, salah satu kita mencari video yang melahirkan di bidan dengan yang melahirkan di dukun, tingkat rentan kematiannya seperti apa. Nah, kita cari itu, kita putarkan. Karena mau merubah mindset orang itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Sehingga kita kotori dulu otaknya, baru kita bisa masuk. Seperti itu. Sehingga kita lakukan, karena tadi itu membangun sayang ibu ya. Gerakan asuhan sayang ibu. Ya, gerakan sayang ibu. Kalau gerakan sayang ibu itu kan kelihatan bahwa bagaimana ibu itu meluangkan bagaimana bentuk kasih sayangnya, bentuk gerak apa yang dia lakukan. Jadi itu. Tapi kita tidak bisa menentukan ide gagasannya kalau tidak tahu kita belum tuntas di masalahnya, Dinda. Ya, bukan saya tolak Siti, bukan saya tolak, tetapi coba berikan penguatan kepada saya masalahnya dulu, baru saya bisa bantu berpikir untuk solusinya. Ini Bu, maksudnya masalahnya itu yang saya lihat dari pengamatan itu bidan-bidan di rumah sakit, kalau menolong persalinan lebih sukanya itu kayak marah-marah begitu Bu, marah-marah pasiennya. Siapa yang marah? Oh, petugasnya. Petugasnya, iya Bu. Siapa suruh kau melahirkan? Siapa suruh kau bikin? Iya, seperti itu mungkin. Berarti berarti yang bermasalah ini petugasnya. Iya, mungkin dari sini mungkin kompetensinya Bu ya, manajemen ASN-nya. Itu berarti kalau itu yang ibu mau lakukan, ibu mau bikin apa? Mau larang dia, jangan kau marah. Baru dia jawab, ke siapa juga kamu baru ke kemarin? Itu maksudnya idenya tadi itu gerakan asuhan sayang ibu, maksudnya petugasnya
bagaimana memberikan pelayanan secara maksimal. Iya betul, sudah saya tahu Dinda. Tapi kan begini, konsepnya tadi dikatakan bahwa banyak petugas yang saat memberikan pelayanan dia marah-marah. Yang kita mau rubah ini jangan ke marah-marah kalau memberikan pelayanan. Iya. Kan begitu? Iya. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya Ibu Siti mau merubah mereka, menyampaikan dia supaya dia merubah cara perilakunya dalam memberikan pelayanan bersalin. Kira-kira apa yang Ibu Siti mau lakukan? Itu masih bingung. Apa sih mau bikin, apalagi saya masih baru. Nah iya, itu yang saya takutkan karena saya sudah pasti bayangkan yang marah-marah itu pasti yang sudah hampir pensiun. Senior. Sudah lama di situ. Begitu kita mau rubah, Bu, jangan marah-marah tahu dia siapa kau. Pasti ada itu. Jadi kalau itu yang kamu lakukan, Dek, bunuh diri ke itu. Batal lagi, Bu, ya. Sebenarnya bukan batal, tetapi susah menurutku juga, Bu. Sebenarnya bukan batal sih, sebenarnya bukan batal, tetapi poin pentingnya dalam mencari akar masalahnya belum ketemu. Jadi jangan suka pindah-pindah, Siti. Tentukan dulu fokusnya, baru kau cari akar penyebabnya. Untuk memudahkan Siti itu, kau cari dulu ininya. Bongkar dulu di fishbone. Kalau sudah mentok di fishbone, tidak bisa ada solusi, baru kau cari yang lain. Jangan salah ini, kau pindah lagi. Sampai nanti orang semua rancangan pindah-pindah terus. Tapi itu sudah bagus sih kalau itu ide gagasannya, gerakan sayang ibu, tetapi cari dulu. Kalau memang itu menjadi ide gagasannya, coba cari dulu. Kenapa yang terjadi selama ini? Apakah orang tidak melakukan gerakan sayang ibu misalnya? Cari dulu itu. Siap. Kita ambil dari atas dulu, baru cari akar masalahnya. Biasanya akar masalah dulu dicari, baru cari ide gagasannya. Tapi tidak apa-apa. Kalau mentok cari, tidak apa-apa itu ide gagasannya, baru kau cari akar masalahnya. Ya, jangan siap terus. Besok kau siap lagi, awas memang. Oke, siapa lagi? Kasih. Cuma tidak dirasa sudah mau 2 jam kita. Terus 2:30. Izin Vina boleh, Bu? Boleh, Vin. Ya, memang telat. Iya, bagus suaraku, Ibu. Iya, semerdu lagunya Ebit Giade. Iya, Bu, langsung saya ini dulu isu-isu ini yang saya dapat di instansi, Bu, ya. Ya. Cek. Astaga. Bisa. Kau lihat mukanya Irianti itu ditolak, dia punya rancangan langsung nelongso. Tidak juga, cuman ini habis tidur kan di ini, soalnya kan infonya jam 4 ya, makanya saya tidur. Ini belum cuci muka sama sekali, Bu. Kaget. Kan saya jam 4, angkatan 94. Ibu. Ya langsung ya. Ini di pariwisata itu sebenarnya Ibu banyak isu-isu yang ini, cuman agak luas menurut saya. Cuman jadi saya masuk langsung ke pokok tugas pokok saya sebagai analis pariwisata. Jadi yang sangat mendasar itu kan sebagai analis pariwisata kita data. Nah di tugas saya ini saya sering menemukan kurangnya minimnya data pariwisata yang tersedia. Terus di sini sudah 3 isu saya dapat. Minimnya data
Apa saya bilang? Dia sudah dapat isu di tempat lain itu. Ya Allah. Terus Ibu masih didengar, Bu? Ya, pokoknya Ya. kita ini standby mendengarkan Vina. Oh iya. Kemudian tidak adanya SOP pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data dan informasi pariwisata. Tidak adanya pedoman teknis pengumpulan data dan pengolahan data pariwisata. Ini hal yang sangat mendasar sekali menurut saya, bukan tanpa adanya data yang maksimal tidak bisa melakukan kita punya pekerjaan Ibu di sebagai analis pariwisata, Bu. Jadi di sini saya bikin analisa pakai alat APK. Bikin tua umur ini yang Vina. Terus. Iya. Masih bisa didengar, Bu? Boleh. Pokoknya apa kau bikin, Vina? Jadi saya di sini ambil satu, saya rencananya mau ambil satu isu tidak adanya, kan yang saya temukan ini tidak adanya SOP pengumpulan, pengelolaan dan pelaporan data. Nah, nanti terus di situ saya pakai ini lagi kan namanya apa namanya? USG untuk menganalisis apa punya penyebab. Jadi saya dapat 3 ini lagi isu analisis masalah. Yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pelaksanaan tugas yang sesuai dengan standar prosedur untuk mencapai kualitas dan target pekerjaan. Kemudian adanya anggapan bahwa SOP hanya sebagai pemenuhan kebutuhan organisasi secara formalitas. Oke, kemudian saya sudah tidak tahu. ada. Pin, berdiam Jo, saya sudah tahu. Bagaimana, Bu? Jadi lebih ke ini, Pin. Apa yang kamu bilang itu pasti larinya ke SOP. Ya kan? Saya lebih menarik belum maksimalnya pengelolaan data pariwisata di Kabupaten Morowali. Itu saja isunya. Belum maksimalnya pengelolaan data pariwisata di Kabupaten Morowali. Ya kan? Kemudian nanti Vina mau membuat salah satu SOP, Juknis, ya petunjuk teknis, petunjuk apalah, pelaksanaan. Kan larinya ke situ, Bu Vin. Aduh, Vina ini, Vin, tahu enggak kalau saya bicara itu dibayar 250 1 jam. Mana ini? Bapak coba bicara gratis saya. Video suara itu kalau bicara dibayar, Vin. Kamu ini saya kasih gratis. Aduh, Tuhan. Oke, kayaknya Vina lari-lari nih. Vina. Halo Vina. Ya, Ibu, maaf tadi. Jauh sekali kau di ujung dunia, Vina. Vina, apapun yang kamu cerita itu, yang kamu bilang tadi itu larinya ujung-ujungnya SOP. Ya, kan? Kemudian Ibu ada juga saya rencana ini mau bikin metode pengumpulan datanya secara online. Saya mau memanfaatkan itu pengumpulan data menggunakan media ini Google Form, Ibu. Itu ide gagasan, Adik sayang. Jadi cari isunya begini, ide Vin. Belum maksimalnya pengelolaan data pariwisata di Kabupaten Morowali. Titik. Oh iya, begitu ya. Iya dong.
belum maksimalnya. Pengelolaan ya. data pariwisata di Kabupaten Morowali. Tapi saya mau tanya, Vina, data pariwisata apa saja? Semuanya kah? Vin? Sebenarnya rata-rata kurang. Ya Ibu ya. Saya bisa didengar Bu? Bisa. Iya, sebenarnya rata-rata itu data pariwisata ini agak minim. Oh ya udah. Saya masih bingung menentukan spesifikasi data apa yang saya mau angkat di aktualisasi, Bu. Diangkat di tugas pokoknya Vina apa? Aduh Tuhan. Data apa? Data pariwisata. Oh, Lapina, Pina. Di tugas pokok di tugas fungsinya Vina selama ini mengelola data pariwisata apa? Pariwisata apakah dia cagar budaya atau objek wisata atau apa? Saya tidak tahu yang mana. Kira-kira yang mana? Atau semuanya? Astagfirullahaladzim, bicara gratis dan saya ini. Jangan ada ketawa-ketawa ya, ketawakan saya semua. Kita bahagia semua kalian ini. Oke deh, begitu nanti suruh Japri saja itu saya si Vina. Untuk teman-teman yang lain, saya berharap yang belum tampil, ada berapa Bu tampil, Bu Harin, ya, Bu Aan, serta kayaknya yang ini yang tidak tampil sudah kemarin ya, yang sudah. Jadi besok kita ketemu itu sudah dengan isunya ya, dengan ide gagasannya, sudah ide dengan gagasannya. Baru kita masuk besok itu sudah saya mau lihat pemaparannya langsung sama dengan yang tadi itu. Jadi bagaimana penggunaan alat isu yang Anda ambil itu pergunakan alat analisis besok. Baru kalau sudah itu baru saya kasih format atau format penulisannya. Ya, besok saya kasih format penulisannya dan contoh penulisan yang sudah pernah bimbingan saya yang menurut saya bagus. Nanti saya kirimkan di grup, ya. Oke. Karena kalau terlalu lama saya bicara, terlalu lama kalian stres. Olehnya itu kita akhiri saja. Kita ketemu nanti besok jam berapa ya? Jam piro besok. Morowali 90 ya? Iya Bu, 90. Ya, kayaknya jam 9 ini. Jam 9 saya lihat dulu kalau memang bisa agak cepat. Ada nggak Kamis? Oh, ada lagi agenda 3 ini. 13.40 13. Kamis 7. Kamis 7. Kamis ini sudah ke Oktober. Kamis. Oh, ada besok. Agenda 2. 962. Bisa nggak kita besok pagi? Bisa lah. Kita sesuaikan jam 9 aja ya. Jam 9 saja besok. Saya full sampai sore berarti besok. Oke, baik teman-teman, usahakan besok itu jam 9 sudah siap semua dengan pelurunya. Jangan ada bawa peluru hampa lagi. Ya, ada lagi peluru hampa besok. Oke, baik teman-teman. Salam sama Fahrul ya. Terima kasih untuk teman-teman, sukses selalu. Mudah-mudahan ini adalah proses bagaimana kita ke depan nanti seperti apa hasilnya. Pokoknya tidak ada
proses yang mengkhianati hasil. Ya, tiada hasil yang mengkhianati proses. Kalau kita sudah berbuat, insya Allah Tuhan akan selalu memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua. Terima kasih teman-teman, silakan istirahat. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu besok jam 9. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang untuk kita semua. Ya, oke, kita lihat. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi bagaimana? Jadi gimana? Bagaimana?